yang beribadah pada malam nisfu Sya'ban, yang dikatakan adalah malam mustajabud doa, meminta lawan Allah segala doa, segala hajat diberikan oleh Allah. Tapi ada pengecualian orang yang kada diterima Tuhan doanya pada malam nisfu. Supaya kita nih sebelum malam nisfu udah bertaubat meminta ampun lawan Tuhan. Ujar Nabi, pernah datang Jibril lawan aku malam nisfu Sya'ban. Ujar Jibril, ya Muhammad, tahulah malam ini malam apa? Ujar Nabi, ya malam apa? Malam ini, ujar Jibril, adalah malam yang dibuka oleh Allah, pintu-pintu langit ketujuhnya dibuka oleh Tuhan. Malam nisfu dibuka oleh Tuhan. Dan pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Ta'ala. Pintu langit dan pintu rahmat dibuka oleh Allah. Ujar Jibril, laksanakanlah ya Rasulullah salat dan angkat tanganmu, angkat kepalamu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi, wahai Jibril, malam apa malam ini? Ujar Jibril, malam ini adalah malam yang mana disebut dengan malam nisfu Sya'ban, dibuka oleh Allah 300 pintu rahmat dari Allah. Dan diampuni oleh Allah segala dosa-dosa hamba yang meminta ampun pada malam ini, ujar Jibril. Keberuntungan nih dikabarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad yang intisarinya gagasan umat Nabi Muhammad. Kecuali ujar Jibril doanya kada diterima oleh Allah. Meminta ampunnya kada dikabulkan oleh Allah, kada diampuni Tuhan. Siapa-siapa orang itu? Yang pertama, ujar Jibril, orang yang menyekutukan Allah, orang musyrik, menyembah selain Allah, itu satu, kada diampuni Tuhan. Kalau pina ibaratnya ada kita nang kada sengaja, misalnya berkeyakinan dengan keyakinan kita ada hal-hal yang memberi manfaat selain Allah, nah itu kita bertaubat dulu sebelum malam nisfu Sya'ban, meminta ampun lawan Tuhan. Jadi satu, ujar Jibril, orang yang menyekutukan Allah, kada terima Tuhan malam nisfu. Jadi sebelum malam nisfu berarti kesimpulannya bertaubat. Itu satu. Kemudian nomor dua, ujar Jibril, as-sahir, tukang sihir. Tukang sihir. Tukang sihir ini mengirim sesuatu yang jahat lawan orang, atau membuat orang itu hidupnya kada bagus dengan sebab persaingan nilai-nilai dunia. Kadang persaingan nilai-nilai dunia, sihir dikirim. Kemudian lagi santet termasuk bahagiannya, itu malam itu kada diterima oleh Allah doanya, kecuali ia bertaubat. Berdua. Nomor tiga, ujar Jibril, kahin, dukun. Dukun. Kisah nang masuk jin apa segalanya, cuman kada sembahyang ini. Dukun apa? Kisah melihat masa depan, nah ini hati-hati. Termasuk bahagian dukun adalah dengan sebab doa kada diterima oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Dukun kada diterima oleh Allah. Itu nomor tiga. Jadi bila sebelum nisfu bertaubat, minta ampun lawan Tuhan sudah. Kemudian yang nomor lima, musyahin. Musyahin ini maknanya orang nang berdendam-dendaman, bermusuh-musuhan, kada berilaan. Musyahin ini lanjut bermusuhan, bilang gara-gara anu benar aja sandal ajajak 5 tahun berdendam-dendaman gara-gara sandal aja. Ini hati-hati musyahin ini. Makanya hati kita ini harus diisi dengan sifat kasih sayang. Musyahin ini penyakitnya adalah dendam, murka dengan orang. Itu nomor 4, perkelahian. Kemudian yang nomor 5, mudminu khamrin, orang yang selalu mabuk. Baik mabuk dengan namanya khamar maupun benda-benda yang saat ini yang namanya memabukkan, baik nang anu maupun Tuhan. Bila sudah balik, itu dosanya kada diampuni oleh Allah malam nisfu, kecuali sebelum nisfu sudah bertaubat tahun Allah Ta'ala. Itu nomor 5, mudminu khamrin. Kemudian yang selanjutnya, musirran ala zina, orang itu mudawamah, atau orang itu senantiasa menggawi yang namanya perbuatan zina, kada diterima juga oleh Allah. Sebelum malam nisfu sudah bertaubat lawan Allah.
Kemudian selanjutnya akilur riba, ujar Jibril, orang yang memakan duit riba, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sebelum malam nisfu bertaubat sudah lawan Allah Ta'ala. Kemudian nomor selanjutnya, kada hafal lagi nomornya nah. Akil walidain, orang yang durhaka terhadap ibu dan bapaknya. Jadi bila malam nisfu, doanya kada diterima oleh Allah dan istighfarnya pun kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada diampuni Tuhan. Itu malam nisfu Sya'ban. Jadi sebelumnya bertaubat sudah lawan Tuhan. Kemudian lagi ujar Jibril an-namam. Namam minu adu asah. Katujubana maha berhabarakan nang kada penting nana. Nang ibaratnya nang orang jadi kalahi. Ini katujubana. Sungsung sudah. Kamana sungsung? Ka warung. Jangan ke sungsung ke warung makan wadai, minum, boleh kayak bagus saja. Ini kada ke warungnya 20 menit, makannya kisahnya 3 jam. Nang kada penting 3 jam itu. Apa-apakah kisah? Cuman tak buat kisah itu nang kada penting, namam tadi adu asah. Tahu aja. Tahu jar. Jar tuh, tahu jar. Jar siapa jar? Jar juga pang jar. Jar siapa? Jar juga aja. Bila jar tuh jangan pian asik. Itu karamput setelah jar tuh. Kenapa? Karena bisa banyak kada bujurnya. Jar tuh banyak lebihnya. Jadi namam ini orang adu asah. Kisah-kisah diadu-adunya, diputar-putarnya. Nah ini sebelum malam nisfu, namam ini sudah bertaubat lawan Allah. Kemudian lagi qati'ur rahim, memutus hubungan silaturahim. Nah ini ujar malaikat Jibril, orang-orang ini kada diampuni oleh Allah dosanya, kada diterima amalnya sampai inya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum malam nisfu Sya'ban. Jadi kita bertaubat lawan Tuhan, makanya sebelum malam nisfu istighfarnya berbanyak. Kenapa jadi istighfar? Kalau kita ada nang tegawi, nang kita kada tahu di antara macam ini yang disebutkan oleh malaikat Jibril. Jadi sebelum malam nisfu kita sudah bersih daripada segala hal macam-macam yang menyebabkan doa tidak diterima oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban.